Future of Ethereum ETFs unveiled. With Jcoin. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, kapan cryptocurrency akan benar-benar menjadi bagian dari arus utama keuangan? Hari ini, kita memiliki berita besar yang mungkin bisa menjadi jawabannya. Pada video ini, kita akan membahas perkembangan yang sangat menggembirakan bagi industri kripto. Selamat datang di channel Jcoin. Kita akan mengulas secara mendalam berita terbaru yang sangat menggembirakan bagi industri kripto, yaitu persetujuan 8 ETF Ethereum oleh SEC. Apa artinya ini untuk masa depan Ethereum dan bagaimana dampaknya terhadap investasi Anda? Tetap di sini, karena kita akan mengungkapkan semua detail pentingnya. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada banyak informasi menarik yang tidak boleh Anda lewatkan. Mengapa persetujuan ETF Ethereum ini penting? Baru-baru ini, SEC resmi menyetujui 8 Exchange Traded Fund Ethereum, termasuk dari perusahaan besar seperti BlackRock dan Fidelity. Keputusan ini merupakan terobosan besar bagi industri kripto. Proses untuk mendapatkan persetujuan SEC tidaklah mudah. Langkah-langkahnya meliputi pengajuan formulir 19B4 untuk mengubah aturan, penyusunan pernyataan pendaftaran S1 yang mendalam, dan menghadapi tantangan regulasi yang ketat. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk politisi dan pemimpin industri, juga memengaruhi keputusan SEC. Persetujuan ETF Ethereum penting karena ini menandai langkah maju dalam pengakuan cryptocurrency di arus utama keuangan. Ikuti terus karena kita akan membahas dampaknya terhadap pasar kripto dan prospek ke depannya. Perbedaan antara ETF Spot Ether dan ETF Ethereum. Selain menyetujui 8 ETF Ethereum, SEC juga memberikan lampu hijau untuk beberapa ETF Spot Ether, setelah spekulasi yang intens. Langkah ini sangat penting bagi pasar cryptocurrency. Sebelum kita membahas implikasi persetujuan ini, mari kita pahami perbedaan antara ETF Spot Ether dan ETF Ethereum. 1. ETF Spot Ether. ETF Spot Ether adalah dana yang langsung memiliki dan memegang Ether sebagai aset dasarnya. Artinya, nilai ETF ini terhubung langsung dengan harga Ether di pasar spot pada waktu tertentu. 2. ETF Ethereum, berbasis futures. ETF Ethereum berfokus pada investasi dalam kontrak berjangka Ether, bukan Ether secara langsung. ETF jenis ini memperoleh eksposur ke Ether melalui kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa komoditas. Hal ini membuat harga ETF tidak selalu mencerminkan harga spot Ether secara langsung, tetapi lebih kepada harga kontrak berjangka Ether. Persetujuan ETF Spot Ether memiliki signifikansi besar, karena memberikan investor akses langsung dan transparan untuk berinvestasi dalam Ether. Ini mengurangi risiko terkait dengan derivatif, dan memastikan bahwa nilai ETF lebih sesuai dengan harga pasar spot Ether yang sebenarnya. Implikasi persetujuan ini terhadap harga Ether dan pasar secara keseluruhan. 1. Dampak terhadap harga Ether. Setelah pengumuman persetujuan ETF Spot Ether oleh SEC, harga Ether mengalami lonjakan signifikan, naik melebihi $3.900 setelah pengumuman, dan akhirnya kembali turun menjadi $3.700 di hari berikutnya. Kenaikan ini mencerminkan respons positif pasar terhadap berita tersebut, menunjukkan optimisme bahwa persetujuan ETF akan membawa likuiditas dan stabilitas lebih ke pasar Ether. 2. Dampak terhadap pasar secara keseluruhan. Persetujuan ETF Spot Ether memiliki implikasi yang signifikan untuk pasar cryptocurrency secara keseluruhan. ETF Spot Ether membuka akses yang lebih mudah dan aman bagi investor institusional dan retail ke Ether. Hal ini dapat menarik partisipasi lebih besar dari investor yang sebelumnya ragu untuk masuk ke pasar kripto, karena kompleksitas teknis atau keamanan. Kehadiran ETF Spot Ether akan meningkatkan likuiditas di pasar Ether, dengan lebih banyak transaksi dan volume perdagangan. Ini dapat membantu mengurangi volatilitas harga dan memberikan stabilitas lebih lanjut bagi pasar. Persetujuan ini menandakan pengakuan yang lebih besar terhadap cryptocurrency oleh otoritas keuangan utama seperti SEC. Hal ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak produk investasi berbasis kripto di masa depan, sambil meningkatkan kepercayaan publik terhadap aset digital. Kehadiran ETF Spot Ether juga dapat mendorong regulator global untuk mempercepat pembentukan kerangka regulasi yang jelas untuk cryptocurrency. Ini akan memberikan kejelasan yang lebih besar bagi investor dan pelaku industri, mengurangi ketidakpastian regulasi yang sering menjadi hambatan bagi adopsi luas cryptocurrency. Dalam menghadapi perubahan besar ini, teruslah memantau perkembangan regulasi dan respons pasar terhadap produk investasi baru ini.
Tetaplah bersama kami di channel J-Coin untuk update terbaru dan analisis mendalam tentang dunia cryptocurrency. Dampak dari keputusan ini terhadap arah regulasi di AS. Pada tanggal 23 Mei, Nasdaq, CBOE, dan NYSE menerima persetujuan dari SEC untuk mencantumkan ETF yang terkait dengan harga Ether. Langkah ini menunjukkan integrasi yang semakin dalam cryptocurrency ke dalam arus utama keuangan. Persetujuan SEC terhadap pencantuman ETF oleh Nasdaq, CBOE, dan NYSE memiliki dampak signifikan terhadap arah regulasi di AS. 1. Penguatan regulasi cryptocurrency. Keputusan ini menandakan bahwa SEC mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap cryptocurrency. Sebelumnya, SEC sering menolak produk investasi kripto, tetapi perubahan sikap ini menunjukkan kemajuan dalam pengakuan resmi terhadap aset digital. Ini dapat mendorong regulasi yang lebih jelas dan terstruktur di masa depan. 2. Dorongan untuk kepastian hukum. Dengan persetujuan ETF ini, ada dorongan yang kuat bagi legislator dan regulator untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi industri kripto. RUU seperti Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan Abad ke-21 menunjukkan upaya untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih stabil dan dapat diprediksi dengan mengklarifikasi peran SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC. 3. Peningkatan pengawasan dan kepatuhan. Persetujuan ini kemungkinan akan meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap pasar cryptocurrency. Dengan lebih banyak produk kripto yang diawasi oleh SEC, diharapkan penerapan standar kepatuhan yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk melindungi investor, serta memastikan integritas pasar. Tenggat waktu dan proses lanjutan. Penerbit ETF Ethereum telah diberi tenggat waktu untuk formulir final, namun perdagangan belum akan dimulai dalam waktu dekat. 1. Alasan tunggu perdagangan. Meskipun formulir 19B4 untuk ETF Ethereum telah disetujui oleh SEC, perdagangan ETF ini tidak akan dimulai segera. Ada beberapa alasan utama mengapa ini terjadi. A. Pernyataan pendaftaran S1. Setelah persetujuan formulir 19B4, penerbit ETF harus menyelesaikan dan mendapatkan persetujuan untuk pernyataan pendaftaran S1 mereka. S1 ini berisi detail yang lebih rinci mengenai ETF, termasuk struktur, biaya, strategi investasi, dan risiko yang terkait. SEC memerlukan S1 yang efektif sebelum ETF dapat memulai perdagangan. B. Kompleksitas persiapan. Proses untuk menyusun S1 dan memastikan semua persyaratan SEC terpenuhi bisa memakan waktu. Beberapa penerbit mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk menyesuaikan dokumen mereka dengan standar yang ketat yang diberlakukan oleh SEC. C. Konsultasi dengan SEC. Setelah formulir 19B4 disetujui, penerbit ETF akan terlibat dalam konsultasi lebih lanjut dengan SEC untuk membahas S1 mereka. Diskusi ini dapat memerlukan perubahan dokumen dan penyesuaian tambahan sebelum SEC memberikan persetujuan final. D. Kendala operasional. Selain persyaratan dokumen, ada juga kendala operasional yang perlu dipertimbangkan. Bursa tempat ETF yang akan terdaftar juga harus siap secara teknis untuk memulai perdagangan. Persiapan ini melibatkan koordinasi dengan bursa dan infrastruktur pasar yang relevan. 2. Proses formulir 19B4 dan S1. Formulir 19B4 adalah permohonan awal yang diajukan oleh penerbit ETF kepada SEC. Formulir ini menguraikan informasi umum tentang ETF, termasuk tujuan, struktur, dan informasi dasar lainnya. Persetujuan 19B4 memungkinkan penerbit untuk melanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan akhir. Sedangkan pernyataan pendaftaran S1 adalah dokumen yang lebih rinci, yang memuat informasi lebih mendalam tentang ETF, seperti struktur biaya, strategi investasi, dan risiko yang terkait. SEC memerlukan S1 yang efektif sebelum ETF dapat memulai perdagangan. Proses untuk menyusun S1 ini melibatkan pengajuan dokumen yang tepat dan memastikan semua informasi yang disampaikan sesuai dengan persyaratan regulator. 3. Kendala yang mungkin dihadapi. SEC menerapkan standar yang ketat untuk persetujuan ETF, terutama dalam hal transparansi, keamanan investor, dan perlindungan pasar. Penerbit ETF harus memastikan semua dokumen dan prosedur memenuhi standar ini, sebelum mereka bisa melanjutkan. Kadang-kadang, SEC meminta perubahan atau penyesuaian tertentu pada dokumen yang diajukan, sebelum memberikan persetujuan akhir. Ini dapat menambah waktu yang diperlukan untuk memulai perdagangan. Dengan demikian, meskipun persetujuan awal untuk ETF Ethereum telah diberikan, proses untuk menyelesaikan semua persyaratan SEC dan persiapan perdagangan di bursa masih memerlukan waktu yang signifikan sebelum ETF dapat resmi diperdagangkan.
Perkiraan waktu peluncuran perdagangan ETF Ethereum. 1. Persiapan formulir S1. Setelah disetujui formulir 19B4, penerbit ETF harus menyelesaikan dan mendapatkan persetujuan untuk pernyataan pendaftaran S1 mereka dari SEC. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kompleksitas dokumen dan interaksi antara penerbit dan SEC. 2. Koordinasi dengan bursa. Setelah S1 disetujui, penerbit ETF perlu berkoordinasi dengan bursa tempat ETF yang akan terdaftar untuk memastikan bahwa semua persiapan teknis dan operasional telah diselesaikan. Ini termasuk memastikan bahwa sistem perdagangan dan infrastruktur pasar siap untuk menangani perdagangan ETF Ethereum. 3. Tenggat waktu dan perkiraan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan ETF Bitcoin, proses ini dapat memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah persetujuan 19B4. Namun, karena setiap ETF memiliki dinamika uniknya sendiri, perkiraan pasti untuk waktu peluncuran perdagangan ETF Ethereum bisa bervariasi. Beberapa analis memperkirakan bahwa perdagangan ETF Ethereum mungkin dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, tergantung pada kelancaran proses persetujuan dan persiapan teknis. Laporan dari Galaxy Digital memperkirakan ETF Spot Ether akan terdaftar di bursa pada bulan Juli atau Agustus. Namun, analis dari JP Morgan baru-baru ini memprediksi bahwa perdagangan spot ETH ETF mungkin akan dimulai sebelum November. Conclusion. Persetujuan ETF Ethereum oleh SEC merupakan langkah monumental bagi industri kripto, menandai peningkatan signifikan dalam penerimaan dan regulasi aset kripto di pasar keuangan tradisional. Ini membuka pintu bagi lebih banyak aksesibilitas dan likuiditas untuk Ether, dengan potensi dampak yang signifikan terhadap nilai aset dan sentimen pasar global terhadap kripto. Namun, menurut analis JP Morgan, perdagangan spot ETH ETF diperkirakan akan dimulai sebelum November. Mereka juga berbagi pandangan skeptis tentang peluang RUU Kripto Fit 21 untuk lolos ke Senat. Di sini saya ingin mendiskusikan beberapa pertanyaan pada penonton J-Coin. 1. Bagaimana menurut Anda persetujuan ETF Ethereum ini akan mempengaruhi harga Ether dalam jangka pendek dan panjang? 2. Apakah Anda percaya bahwa persetujuan ini akan membawa kripto lebih dekat ke arus utama keuangan? 3. Bagaimana dampaknya terhadap adopsi kripto oleh institusi-institusi keuangan besar? Saya mengundang Anda untuk berlangganan channel kami, untuk tetap terinformasi tentang berita terbaru seputar kripto, termasuk update tentang ETF Ethereum dan berbagai topik menarik lainnya. Berikan pendapat Anda di komentar di bawah video ini, dan jangan lupa untuk melakukan riset Anda sendiri, sebelum membuat keputusan investasi. Dengan begitu, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?